Oke, baik teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Yulhimad dari WordPress TV. Ada yang komplain nih terkait kemarin video yang kemarin, outputnya belum jelas katanya. Baik, tanpa bertele-tele ya, saya akan masuk lagi ke akunnya desa tetangga saya. Bukan desa tetangga sih, jauh dari Talaga Jaya. Ini passwordnya ya. Untuk ininya, untuk apa namanya teh, untuk outputnya nanti kita akan jelaskan lagi dari awal ya, sedikit ya. Kalau untuk sekilas aja, untuk menunya, menu dashboard ini tinggal ubah saja. Teman-teman tinggal merubah ini ya, disesuaikan seperti halnya di video yang sebelumnya. Terus kemudian kalau sudah selesai, ini tinggal disimpan. Kemudian teman-teman tinggal masuk ke data aparatur. Di sini data aparaturnya, silahkan teman-teman bisa menggunakan menu impor sama download template. Jadi teman-teman bisa langsung edit di template aja kalau tidak mau menggunakan menu tambah ini ya. Ini boleh dihapus, prosedurnya silahkan aja teman-teman ini. Terus untuk tetapkan TPK nya, teman-teman tinggal pilih aja salah satu dari sini ya, gampang. Kalau misalnya belum sesuai ini namanya, teman-teman tinggal kembali dulu ke dashboard atau ke rekanan atau kemana untuk bisa menampilkan lagi, merefresh data yang ada di sini. Paham ya? Langsung masuk ke rekanan. Di sini teman-teman tinggal memasukkan data-data dari rekanan. Yang dibutuhkan itu adalah data perusahaan dan data direktur atau pimpinan daripada perusahaan tersebut. Selanjutnya di menu RKP ini hanya sekilas pandang aja. Di menu RKP ini teman-teman tinggal memasukkan data dengan cara menambah, atau teman-teman juga kalau misalnya sudah masuk ke sini, teman-teman tinggal diubah saja dan sesuaikan dengan bidang yang ada di sini. Ini bidangnya sudah sesuai dengan Permendagri 20 ya. Jadi teman-teman jangan khawatir untuk ini, semuanya sudah disesuaikan. Kemudian teman-teman langsung masuk ke data APBDes. Di sini data APBDes-nya adalah ekspor impor ya, dari RKP. Jadi dari RKP ini menunya bisa ditambah dengan bisa melalui tombol tambah ini, bisa juga melalui tombol yang dari view yang di sini, screen yang di sini ya. Nanti jika ada permintaan untuk file simulasinya, nanti saya akan bagikan ya. Saya akan bagikan juga untuk file simulasinya, tinggal request saja di kolom komentar ya. Terus apalagi di sini teman-teman bisa edit ya, sesuka hati sesuai dengan pagu anggaran di APBDes-nya. Jadi bisa ngerubah ini, bisa ngerubah nama kegiatannya, paket kegiatannya, atau merubah alamat ininya, boleh merubah ini juga boleh ya. Jadi teman-teman boleh merubah di sini sesuai dengan APBDes teman-teman. Kemudian masuklah ke menu barjas. Menu barjas ini disuguhkan dengan RAB ya. RAB nya boleh teman-teman masuk ke memilih mana yang akan di RAB kan di paket APBDes yang sudah teman-teman masukkan di sini ya. Jadi yang sudah masuk ke sini nih, ini yang sudah masuk ke sini, ini bakal tampil juga di sini nih, bakal tampil di sini. Tinggal teman-teman pilih saja, misalnya di sini kita menggunakan pasar desa misalnya. Nah, pasar desa ini kebetulan sudah ada RAB-nya ya, udah ada RAB-nya. Kalau yang masih kosong, teman-teman tinggal diisi saja. Cara pengisiannya mudah. Pengisiannya bisa melalui form ini, teman-teman dengan cara klik buat, terus silahkan pilih belanjanya untuk apa saja. Kalau sudah pilih belanjanya, teman-teman tinggal masukkan item-itemnya.
Nah, teman-teman tinggal ini nih yang paling penting, tambah simpan ini, tambah simpan, tambah simpan. Ini secara otomatis ya, tidak perlu ada simpan, jadi tambah simpan aja. Tinggal berurutan. Kalau misalnya teman-teman dari sini agak ribet atau apa, kita sudah sediakan template juga nih, tinggal diunduh templatenya, disimpan di mana, di folder kalian teman-teman, misalnya di sini. Kalau udah terunduh, teman-teman tinggal dibuka saja. Cara pembukaannya tidak bisa menggunakan langsung dibuka dari sini, nggak bisa, nanti tidak akan terbuka, intinya seperti itu. Bukanya dari sini aja, buka, udah gitu tinggal di open. Nah, kenapa tidak tampil ya, teman-teman tinggal cari aja di sini nih, di bawah ini nih. Nah, di bawah ini teman-teman tinggal edit sesuka hati ya, edit sesuka hati, dan tinggal mengisikan nama barangnya apa, spesifikasinya apa, kuantitinya berapa, satuannya apa, harga satuannya berapa. Kalau ini sudah terotomatis terumus gitu ya teman-teman. Setelah itu teman-teman boleh untuk impor. Nanti setelah ini datanya terkirim, teman-teman boleh impor. Caranya dengan cara impor RAB. Nah, untuk pasar desa misalnya, karena saya sudah buat di mana ya, di contoh template pasar desa ini. Nah, ini sudah ada ya. Terus ini untuk hapus semua kegiatan boleh nih, menghapus seluruh kegiatan. Ini berarti semuanya terhapus nih. Nah, gini berarti tidak ada lagi data nih, tak ada lagi data. Teman-teman tinggal mencari lagi di sini, karena datanya sudah tidak ada. Paling nanti teman-teman ya memilih lagi, membuat lagi. Jadi hati-hati ya untuk menghapus data, kecuali memang kalau sudah punya datanya di sana untuk diimpor. Tinggal diimpor kayak tadi, masukkan ke pasar desanya misalnya. Nah, ini udah langsung jadi selesai kan ya, semudah itu ya Terguzo. Nah, kayak gitu. Jadi kalau dengan saya itu nggak usah ribet-ribet lah. Nah, habis ini apa teman-teman, tinggal menyesuaikan apakah RAB-nya sesuai dengan APBDes atau tidak. Rata-rata sih sesuai ya dengan APBDes. Misalnya kalau ini 320 juta, ini 285, ya manggalah, silahkan. Tinggal ditambah-tambahkan aja mana yang kurangnya, item yang kurangnya tinggal ditambah, sesuaikan saja. Mudah lah ya. Tapi ada kalanya misalnya pagu anggaran APBDes itu lebih besar daripada pagu anggaran yang akan dibarjaskan, karena nanti ketentuannya ada beberapa kegiatan, misalnya ada upah dari ini langsung diserahkan. Nah, berarti itu tidak melalui pihak ketiga. Itu bisa saja terjadi ya, itu bisa saja terjadi. Kemudian setelah ini teman-teman tinggal masuk saja ke setting. Di sini yang paling penting ya, di sini yang paling penting teman-teman masuk ke setting. Habis itu teman-teman tinggal pilih kegiatannya ya, dengan cara ubah di sini untuk mengaktifkan dulu tombolnya. Kegiatan apa tadi? Misalnya pasar desa, karena tadi udah ada RAB-nya. Di pasar desa ini metodenya metode lelang ya, karena pagu anggarannya lebih daripada 295 juta, lebih daripada 200 juta. Artinya sesuai dengan ketentuan Perbub nomor 222, ini mau tidak mau harus lelang ya. Nah, tinggal pilih aja kegiatannya, kita ubah lagi kalau misalnya tidak aktif. Ini apakah fisik pembangunan atau pengadaan ya, fisik pembangunan apa pengadaan. Nah, misalnya pembangunan, karena pembangunan pasar desa misalnya. Nah, tinggal di sini teman-teman sesuaikan. Ini adalah nomor dokumen surat yang dibuat oleh TPK. Berapa nomor pertamanya? Apakah nomor 1, apakah nomor 15, apakah nomor 17 gitu. Misalnya di nomor 15.
Dokumen PKA-nya dimulai nomor berapa? Misalnya nomor 2. Dokumen desanya misalnya ya kayak surat-surat dari desa lah. Saya mulai dari nomor 4 misalnya. Kemudian untuk penyedianya, ini penyedia yang pertama adalah yang pemenang ya. Yang pemenang ini 1, ini 2, atau terbalik lah 3 misalnya, untuk bisa membedakan. Kemudian pilih teman-teman untuk penyedianya siapa, yaitu misalnya PT, oh ya, ini dari mana ya, data dari rekanan yang tadi teman-teman input di sini, tinggal dipilih saja penyedianya. Di sini penyedianya adalah PT Solusi Nusantara misalnya. Terus kemudian CP maju terus pantang mundur misalnya. Habis itu teman-teman isikanlah tanggal di sini. Nah, kita coba ya di tanggal libur ya, tanggal libur dulu nih. Kita coba cek tanggal libur hari buruh nasional itu tanggal 1 bulan hari buruh internasional tuh tanggal 1 bulan 5 tahun 2025. Kita paksa aja di tanggal ini ya. Kita paksa di tanggal ini. Tapi di sini sudah kasih tahu tuh, atur kembali hari buruh internasional, tapi kita paksa deh. Habis itu kita generate, kita coba generate timeline. Tanggal pelunasan BAST harus jatuh pada hari libur. Nah, ini artinya memang kita sudah diperingati, nggak boleh nih ngasih tanggal di merah. Kita ubah lagi ya, kita ubah lagi. Ini tanggalnya kita ubah ke tanggal 2. Biar apa? Biar tidak ada hari libur pada waktu membuat kita dokumen. Nah, setelah itu kita generate. Selesai teman-teman, udah selesai. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang mau mengatur ini, barangkali saya mungkin salah, ada cuti, ada tambahan cuti, teman-teman tinggal tambah saja di sini ya, sesuai dengan ketentuannya. Apakah ini hari libur, cuti bersama atau apa? Teman-teman di sini kasih keterangan, terus di sini tinggal dikasih tanggal. Nanti secara otomatis ini bakal menjadi hari ya. Daerah ini menjadi hari. Itu saja, terus simpan, selesai. Nggak ada yang ribet ya, nggak ada yang ribet. Saya nggak mau yang ribet-ribet lah. Kemudian masuk ke laporan. Setelah ini teman-teman udah selesai, tugasnya udah selesai. Tugasnya nanti tinggal teman-teman ganti kop surat ini aja. Ini menunya harus JPG ya, harus JPG. PNG cuman bisa aja sih PNG, cuman nanti nggak begitu tampil di sini. Teman-teman tinggal gantilah kop suratnya. Misalnya di sini contoh kop surat Barjas ya. Sebentar saya lihat dulu. Oke, di sini nih. Misalnya pemenangnya yang ini. Oke, pemenangnya yang ini. Terus untuk yang pembandingnya yang ini. Yang ini deh. Nah, itu. Seperti ini ya. Jadi teman-teman siapkan saja kop surat perusahaan. Ini boleh dipoto, nanti di crop saja. Ini gampang lah ya. Caranya di crop saja. Ini tidak perlu pakai tutorial. Di crop, udah gitu simpan dalam bentuk JPEG biar lebih betul-betul bahwa ini adalah kop perusahaan kayak gitu. Terus teman-teman juga bisa ganti logo TPK ya, ganti logo TPK. Misalnya logo TPK-nya saya ingin yang ini deh misalnya. Nah, nanti si logo TPK-nya itu bakal tersimpan di dokumen TPK. Logo TPK-nya bakal disimpan di dokumen TPK. Terus untuk logo PKA dan logo desanya juga teman-teman bisa pilih di sini. Apakah mau logo ini gitu. Jadi teman-teman boleh lah ya. Untuk itu boleh semuanya. Bebas. Tadi mana sih logonya? Biar lebih asik gitu. JPEG. Ini PNG ya. Oh, ini PNG nggak bisa tampil kalau PNG. Di sini kan lihat tuh PNG. Kalau yang JPEG dia pasti bakal tampil. Misalnya logo TPK-nya ini deh, biar tampil ya. Nah,
tinggal tunggu dulu. Ini prosesnya sedikit agak, soalnya kan dia menempatkan di ini kan. Kalau logo ini TPK, misalnya logo TPK nya, tapi masa sih logonya harus hitam? Ntar dulu kita cari deh yang polosan. Tapi maaf ya, ini bukan, ini PNG JPG. Nah ini JPEG nih, misalnya logo TPK nya logo ini aja deh, nggak apa-apa. Dan ini mah contoh ya, contoh. Habis itu kalau udah setting ini yang di sebelah kiri ini, teman-teman tinggal nanti, karena kita metodenya lelang dan tadi sudah diatur, teman-teman tinggal cetak sesuai dengan susunan ya. Cetak laporan cetak untuk cover dulu. Kita ambil hasil dokumen Barjas misalnya di sini nih, cetak lelang, siap. Nah setelah itu kita lihat deh, kalau ini boleh pakai Explorer, nggak bisa dibuka dari sini, nggak bisa karena tipe file yang dibuka di sini khusus Excel ya. Nah kalau yang di luar sini boleh. Nah, mana tuh gitu. Nah iya. Nah teman-teman tinggal dibuka seperti apa hasilnya. Kayak gini, laporan pengadaan barang jasa, informasi program dan kegiatan lelang. Di sini langsung ada pembangunan, berapa hari kerja di sini ada, terus ada anggaran APBDes-nya berapa, anggaran Barjasnya berapa, pagu anggarannya dari mana, sistem pelaksanaannya oleh siapa, pelaksana pekerjaannya siapa. Di sini sudah langsung tersusun dengan baik, dan ya kalau menurut saya mah udah cukup. Inilah tidak dipertanyakan. Apa saja yang akan dicetak dari sini, yaitu kalau untuk TPK nanti sistem lelang ya, sistem lelang adalah pengumuman pengadaan barang jasa. Ini udah ada di sini nih. Jadi terus surat permintaan dokumen kualifikasi, berita acara dokumen kualifikasi, dua calon penyedia ya. Terus ada lagi daftar hadir, terus ada juga surat penawaran, ini yang dibuat TPK semua ya, kerangka acuan kerja atau KAK, tanda bukti penerimaan dokumen harga, berita acara, daftar hadir, surat undangan klarifikasi dan negosiasi, berita acara klarifikasi, lampiran hasil klarifikasi negosiasi, berita acara. Jadi ada 16 totalnya 16 format, tetapi ini totalnya ada 26 halaman. Kenapa 26? Karena ada yang untuk masing-masing untuk satu calon penyedia, kayak gitulah. Berita acara ada yang dibuat 2 untuk penyedia A dan penyedia B, kayak gitulah. Ini totalnya ada 16 halaman. Terus untuk dokumen oleh PKA KAUR kasih ya, tentunya ini ada surat SPK tentunya yang sudah ditandatangani, berita acara, terus ada daftar hadir, terus ada adendum. Kenapa ada adendum? Karena tadi pilihnya kan yang dihabiskan semua anggarannya. Terus ada berita acara BAST ya, BAST 1 dan BAST 2 yang sudah ditandatangani, yang akan ditandatangani, dibuat dan ditandatangani, itulah. Terus untuk yang penyedia nantinya itu ada 6 ya, ada 6 penyampaian dokumen kualifikasi, penyertaan pernyataan minat, formulir, surat, fakta integritas, ini 2 calon ya, 2 ini, daftar kuantitas dan harga penawaran, 2 calon penyedia masing-masing itu dibuatkan. Terus ada daftar kuantitas dan harga untuk negosiasi 1 calon penyedia, ini yang bakal jadi calon pemenang ya kalau yang ini. Terus surat pemberitahuan penyelesaian pekerjaan, itu yang pemenang khusus. Jadi berapa nanti kita lihat ya, kita lihat. Habis itu teman-teman tinggal
cetak yang kedua ya, cetak yang kedua ini adalah SK penetapan. Apakah SK itu butuh? Butuh banget. Nah, ini SK penetapannya. SK penetapannya sudah dibuat otomatis juga ya. Untuk SK penetapannya kita coba lihat di sini. Nah, ini pemerintah keputusan nomor sekian. Ini dibuat otomatis ya, dibuat otomatis karena tadi teman-teman sudah menginput di sini berapa kode awalnya, di sini 4 kayak gitulah. Terus penetapan pemenang pengadaan barang jasa untuk kegiatan pembangunan pasar desa tahun anggaran 2025 dengan desa Tragasari. Oke, kayak itu bla bla bla. Ini konsiderannya ini masih mengacu kepada Kabupaten Garut. Jadi kalau misalnya untuk kabupaten lain teman-teman, mungkin saya harus ekstra keras lagi untuk membuat konsiderannya yang mana yang cocok ya. Terus berdasarkan surat usulan penetapan yang diusulkan sama TPK waktu itu, di sini juga dijadikan dasar perhatian daripada SK ini, memutuskan siapa pemenangnya, alamatnya, NPWP-nya, harga finalnya berapa. Ini sesuai dengan harga akhir negosiasi. Yang ini harga hasil negosiasi ya. Yang ini termasuk udah termasuk PPN, PPH. Kayak gitu. Sederhana ya. Jadi ini sudah fix, sudah jadi. Terus apalagi? Oh iya. Ini baru 2 loh. Ini baru 2. Terus yang ketiga, cetak laporan TPK. Nah, kita cetak deh laporan TPK-nya seperti apa. Kita simpan dulu. Kalau terlalu kecepatan nanti teman-teman boleh japri lah ya ke tenaga pemasarannya di Kelipa ya. Oke, mana sih? TPK. Oh iya, tadi TPK-nya diganti logo itu ya. Oke, ini untuk TPK. Pertama, pengumuman pengadaan barang jasa kayak gitulah ya. Isinya apa? Yaitu isi pengumumannya berisi program. Programnya apa saja, pagunya berapa, nama paket pekerjaannya apa, pagunya berapa, HPS untuk barjasnya berapa, sumber anggarannya berapa, kayak gitulah ya. Terus di sini juga tim pengelola kegiatan yang ditulis pada saat itu. Jadi semuanya TPK nih, termasuk nanti para kadus juga di sini ada. Dari unsur kadus, dari unsur Karang Taruna, dari unsur ini. Secara otomatis yang menjadi ininya LPM ya. Nah, ini yang jadi sekretaris. Mana saya kasih tanda nih. Ini nah jadi ini. Nah, yang unsur ini dia dari LPM. Itu otomatis ya. Ketika kita menetapkan salah satunya, dia pasti bakal siapapun yang ditetapkan itu tetap jadi LPM. Jadi LPM wajib ya diisi. Kalau nggak diisi nanti di sini bakal kosong nih. Terus ini tata cara pengadaannya sesuai dengan Perbup 222 tahun 2021 pasal 23 ya. Ini sudah sesuai dengan pasal itu. Terus alur pengadaan barang jasanya sebagaimana berikut nih. Nah, ini dari mana ini dapat angka-angka ini? Dimulai tanggal sekian ya, dari timeline yang kita generate tadi. Ada proses pemilihan dan penetapannya dimulai kapan ya. Terus tadi kan tanggal 2 ya kalau nggak salah, 2 Mei. Nah, berarti kita mundur nih, penetapnya tanggal berapa, tanda tanganan transaksi, penandatanganan transaksinya berapa. Terus oh ya, maksudnya ini yang SPK ya, ini SPK-nya dibuat tanggal berapa, awal pelaksanaan pekerjaannya dimulai kapan, terus pengendalian dan pengawasan pekerjaan. Nah, ini sesuai dengan timeline. Terus di sini ada permintaan dokumen kualifikasi, isinya meminta dan memberitahukan bahwa programnya seperti ini. Nanti setelah itu TPK membuat setelah ini nanti kan ada masuk tuh
Aduh, dokumen kualifikasi dari calon supplier atau calon ini pengada ya. Nah, nanti ini ada berita acaranya yang dibuat sama TPK. Nah, surat penawarannya masing-masing. Jadi dibuat 2. Nah, ini secara otomatis karena nanti kita akan atur sedemikian rupa bagaimana caranya supaya satu pemenang kan gitu. Terus ini yang kedua ya, berita acara yang pemeriksaan yang kedua. Nah, gitulah teman-teman ya. Terus ini daftar hadir, pemeriksaan dokumen administrasi penyedia, ini ada juga. Baru kemudian setelah itu si TPK itu setelah menerima berkas ya, setelah menerima berkas si TPK dia meminta kepada yang sudah lengkap ini ceritanya udah lengkap nih, dinyatakan layak gitu ya, yang udah layak. Nah, membuatlah permintaan penawaran kepada perusahaan yang layak tersebut. Yang tadi yang layak tuh yang 2 tadi, Direktur PT Maju Terus, ini alamatnya, terus sehubungan dengan ini mau bohongan ya, bohongan nggak tahu, mungkin nggak ada CP Maju Terus, ini mau bohongan lah, sehubungan dengan pelaksanaan bla bla bla. Nah, kayak gitulah. Udah gitu di sini apa lagi ya, memberikan tenggang waktu, batas waktu dokumen penawaran. Jadi meminta dokumen penawaran kepada yang berkualifikasi, perusahaan yang berkualifikasi, yang layak intinya. Nah, itu kedua ya, ada 2 yang diminta. Setelah itu disertakanlah di dalam surat penawaran itu, permintaan penawaran itu adalah KAK, dokumen KAK, kelengkapannya terdiri pada latar belakang umum ya, ini latar belakang umum. Terus maksud dan tujuan, ruang lingkup pekerjaan di dalamnya itu termasuk jangka waktu pelaksanaan, laporan dan dokumentasi penutup, ditandatangani oleh TPK dan ketua, ini sekretaris ya, ini ketua, kayak gitu. Kemudian ini kenapa selalu ada ini mah dari template dari kop surat. Jadi kalau kop suratnya rapi, teman-teman upayakanlah jangan sampai seperti ini ya, upayakan yang ininya yang jangan yang berwarna, harus yang putih biar nggak kelihatan kalau misalnya ada yang kayak gini garis gini, terus rapi aja motongnya kayak gitu. Kemudian ada tanda bukti penawaran, penerimaan penawaran, ini tanggalnya ada ya, berita tanggal, nomor dan tanggal suratnya ada, ditandatangani ketua, kayak gitulah. Terus berita acara pembukaan pemeriksaan evaluasi penawaran harga. Di sini nanti di sini itu menentukan mana harga yang paling rendah, kayak gitu ya. Terlalu saya ngocoblak terus dari tadi, aduh. Nah, habis itu di sini ada berita acara ya, berita acaranya CP apa, maju terus, masuknya masuk penawarannya tanggal berapa, CP Solusi Nusantara masuknya tanggal berapa, jam berapa. Jadi ya namanya juga karangan lah ya. Terus ini dokumen pemeriksaannya kayak gini, lengkap terisi. Nah, di sini ada lengkap sah karena kita akan menyeting ini yang menang ya. Jadi yang lengkap dan sahnya ini semuanya lengkap sah. Ini ada cuman bukti pajak kurang kayak gitu. Diatur gitulah. Terus ada evaluasi harga. Nanti dari evaluasi harga juga ini menentukan ya siapa yang memenangnya. Mana highlight ya. Nah, yang menangnya otomatis yang paling rendah, yang ini nih, yang menangnya yang paling rendah, nggak mungkin lah dari persentase terhadap HPS-nya. Jadi berapa persentasenya? Ini diatur. Nanti
ada kesimpulannya secara administratif, apa secara responitas, bagaimana, terus evaluasi penetapan pemenangnya seperti apa. Di sini ada. Berarti yang mana yang akan ditetapkan. Nah, berarti yang ini yang ditetapkan sebagai pemenangnya. Kayak gitu nih ya, dengan penawaran segini persis ya. Dengan penawarannya segini. Kayak gitu. Terus ini daftar hadirnya. Ini daftar hadirnya. Itu tidak perlu dihadiri oleh siapa namanya teh, dari direktur masing-masing, enggak. Ini internal ya. Ini internal, ada kepala desa nantinya, ketua TPK, ada ini. Cuman diketahui lah oleh kepala desa. Jadi kepala desa hanya mengetahui saja. Terus barulah undangan klarifikasi dan negosiasi harga. Yang intinya TPK itu tidak keberatan dengan harga segitu, cuman mau diklarifikasi aja, bisa nggak nego gitu kan, kayak gitulah. Bisa, intinya begitu. Ditandatangani ya, ditembuskan, ada tembusannya kepada siapa sebagai laporan. Kemudian ada berita acara hasil klarifikasi negosiasi. Intinya seperti itu ya. Antara siapa dengan siapa, yaitu antara ketua TPK dengan pihak kedua. Pihak keduanya siapa yang ditetapkan. Jadi pemenang kemarin versi TPK dulu, yang paling rendah penawarannya. Nah, klarifikasinya seperti apa. Di sini juga langsung ada pihak kedua sepakat bahwa harga hasil final. Nah, di sini ada turun lagi harganya dari nilai penawaran awal. Kayak gitulah ya. Harga tersebut sudah termasuk kayak gitu. Jadi ada penurunan harga dikit lah. Nah, ini lampiran berita acaranya. Totalnya ya, jadi 295 juta. Harga HPS Barjasnya. Tidak dari harga HPS Barjas ini, jadi harganya 286 ya. 286 sama ya, 286. Kemudian nanti ada berita acara hasil pengadaan barang jasa. Ini sebagai dasar nanti TPK mengusulkan SK kepada kepala desa. Dasarnya ini berita acara ini, kesimpulannya harganya jadi 286 begitu ya teman-teman. Alurnya seperti itu, jadi biar paham dulu, sama-sama paham lah, kita sama-sama belajar untuk masalah ini ya. Nah, ini barulah si TPK menyampaikan surat kepada kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa gitu. Terus barulah nanti setelah keluar, nanti bakal dikeluarkan tuh SK ya. SK-nya bakal keluar. Tadi udah ya, tadi udah diliatin SK-nya berapa. Nanti setelah SK keluar barulah sah untuk diumumkan sebagai pemenang. Nah, ini nilainya, harga negosiasinya udah. Terus barulah ada berita acara, format pemeriksaan pekerjaan. Kalau udah gitu tugasnya berarti tinggal pengawasan aja, pengawasan gitu kan ya, dalam pekerjaan. Nanti ini adalah hasil pemeriksaan output kegiatannya, kayak gitulah, kira-kira seperti itu. Ini kesimpulannya dibuatlah otomatis lah ya, kesimpulannya ya harus diterima dengan catatan dong ya, kayak gitu. Ini totalnya ada 26 ya, ada 26 halaman. Oke, itu baru yang kedua outputnya. Kemarin outputnya kan nggak sempat ya di ini karena terlalu panjang juga. Terus apalagi dokumen PKA. Dokumen PKA tinggal simpen dulu, nanti seperti apa dokumen PKA nya nanti kita lihat.
yang kita lihat di sini, PKA. Nah, ini dokumen PKA yang dihasilkan. Pertama dari surat perjanjian dulu, perjanjian kerjasama. Nanti perjanjian kerjasamanya antara pihak pemenang ya, yang sudah ditetapkan, yang telah ditetapkan, dan PKA. Ini PKA, ini yang pemenangnya ya, dari Solusi Nusantara. Harganya yang sesuai dengan yang tadi ya. Ini dasarnya, kemudian ini ruang lingkup pekerjaannya, ini nilai HPS Barjasnya, terus nilai pekerjaannya. Nilai pekerjaannya ini yang sesuai dengan hasil negosiasi, yaitu 2286 yang ini. Nah, baru setelah itu ini rincian yang dimaksud adalah ini RAB nya, bukan RAB tuh, uraian harga ya, mirip-mirip RAB lah. Nah, ini 286, ini rekening yang ini, rekeningnya ya tadi kan ditulis, makanya harus ditulis semuanya itu kan karena seperti ini ya. Kalau tidak ditulis nanti bakal kosong. Jangka waktu pelaksanaannya, serah terima, terus cara pembayarannya. Oke, cara pembayarannya di sini saya membuat satu klausul, ada satu klausul yang sedikit rada meringankan ke desa, yaitu bagi perusahaan lokal yang berdomisili di wilayah kerja tersebut ya, di sini itu dapat dilakukan setelah, karena kan kebiasaannya seperti itu di sini di Garut mungkin ya, belum selesai pekerjaan karena modalnya nggak ada, langsung ya dikasih gitu, duit langsung dikerjain, padahal kan harusnya tidak boleh gitu, harusnya setelah pekerjaan selesai. Tapi di sini saya buat klausulnya seperti ini, dilakukan setelah dapat yang khusus yang berdomisili di sini. Surat perjanjian kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat berupa uang muka, pelunasan di awal, atau bentuk lain sesuai kesepakatan, dengan syarat pihak kedua menyerahkan jaminan yang dipersyaratkan. Jaminannya apalah, mau tanah apa kayak gitu yang dipersyaratkan, terserah. Kalau yang ini klausulnya yang umum ya, yang umum di Barjas. Terus hak dan kewajiban di sini, terus kemudian denda ini umum ya. Terus pekerjaan tambahan dan pekerjaan kurang, apabila dalam pekerjaan yang dimaksud peserta terjadi perubahan atau nanti disertakan. Nah, di sini kita membuka adendum ruang dulu, jadi kita buka dulu ruangnya di sini. Bagaimana caranya supaya anggaran itu habis kayak gitu, karena kan kebiasaannya pagu anggaran 100 ya habis 100 gitu ya. Ini keadaan kaharnya tetap, terus penghentian pemutusan perjanjian ini umum ya, menyelesaikan perselisihan juga umum. Terus adendum selama masa berlaku dapat berubah setiap kayak gini di adendum pasal 12 nya. Selama masa berlakunya perjanjian kerjasama ini, isi perjanjian tidak dapat diubah secara sepihak. Apabila terdapat maka menuangkannya dalam adendum kayak gitulah, membuka ruang itu dulu. Nah, karena tadi kita memilih habiskan anggaran, sehingga nantinya harus ada berita acara nih, berita acara yang dibuat ini dulu, seolah-olah ini adalah ada perubahan yang sangat urgensi di sini, yaitu penambahan kuantitas, bukan kualitas ya. Kalau kualitas berarti perencanaan yang jelek, berarti kuantitas yang akan kita tambahkan, baik itu volume ataupun penambahan sarana penunjang lainnya kayak gitu. Isinya bahwa perubahan tersebut dialokasikan sepenuhnya untuk memperluas cakupan kegiatan atau menambah volume pelaksanaan serta melengkapi kebutuhan sarana prasarana penunjang kayak gitulah kira-kira. Nanti teman-teman ini aja, nanti dipelajari aja seperti apa, apakah ini sudah benar. Nanti silahkan ditulis di kolom komentar ya kalau ada format-format yang masih kurang ternyata, karena saya acuannya berdua aja di LKPP dan di Perbook 222 di Garut. Nah, ini untuk daftar hadir musyawarahnya. Nah, di sini
ada tambahannya siapa, yaitu tambahannya direktur pimpinan yang dimaksud ada di sini, harus menandatangani. Barulah ke adendum. Adendum isinya yaitu perubahan atau penambahan volume atau quantity. Di sini semula segini, kembali lagi ke anggaran awal. Semulanya kan segini nih di SPK awal, rinciannya ini di SPK awal kan ya, rinciannya ini menjadi, nah ini menjadi kembali lagi kepada yang ini yang udah ditetapkan di Barjas 295 juta kayak gitu. Cuman di sini apa yang ditambahkannya, yaitu yang belanja tambahan silva satu untuk kegiatan penambahan kuantitas. Nanti teman-teman tinggal dilampiri dengan bukti-bukti bukti-bukti dokumentasi penambahannya di sebelah mana. Nah, penambahannya di sini ya. Habis itu jangka waktu pelaksanaan ya tetaplah ya itu mah umum, cuman ini tidak ada yang ini sih yang signifikan. Barulah ke berita acara PHO atau provisional handover ya, yang ini untuk pengambilan uang. Sebetulnya sih ada PHO juga, tapi ini boleh diisi, boleh tidak sih, boleh di print, boleh tidak, karena ini harusnya yang 5%, jadi 95% harusnya diambil kalau secara aturan gitu. Jadi 95%, yang 5% nya nanti di pas begitu acara final handover untuk disampaikannya setelah masa pemeliharaan kayak gitu. Itu untuk yang pelaporan lelang. Habis itu apa? Habis itu apalagi dokumennya, yaitu dokumen perusahaan kayak gini ya, dokumen perusahaan. Kita lihat lagi dokumen perusahaannya. Oke, nah ini nanti teman-teman ngerapihin ininya lah, harus pinter-pinter ngerapihin ini biar ngepas gitu, bagus. Nah ini bahasanya berbeda ya, biar enggak seragam bahasanya seperti ini, menindaklanjuti pengumuman pengadaan, terus yang lainnya harus beda pokoknya mah, jangan sama. Dan ini sudah dibedakan, ini persatuannya ada 10, itu ada 9, itu kan kayak gitulah. Ini adalah surat penyampaian berkas dokumentasi kualifikasi, kemudian ada surat pernyataan minat, terus ada formulir isian penyedia ya. Ini kan dibuatnya sih sebetulnya sama TPK ini, jadi kosong, format kosong dikasihkan, nanti diisi sama si penyedia, calon penyedia. Terus ini penawaran harga, dokumen penawaran harga, jadi harganya awalnya segini nih, ini harga awal, ini harga penawaran, belum nego ya. Terus mana lagi, nah ini daftar kuantitas dan harga penawaran. Nah ini harganya yang barusan, daftar kuantitas dan harga negosiasi, ini yang hasil negosiasi, karena ada klausul untuk revisi harga. Nah kayak gitu, jadi si TPK memerintahkan untuk revisi harga, karena kan yang di TPK itu global. Nah di sini detailnya untuk revisi harganya. Terus barulah pemberitahuan penyelesaian pekerjaan kayak gitu. Ini untuk yang kalah, yang kalahnya ini, yang kalahnya bedanya nggak ada nggak ada nego, nggak ada ini nego, cuman satu aja, ini cuman satu aja.
akan kalah, mau gimana ini. Itu saja yang dibuat ya, yang dicetak. Dan mana lagi? Oh iya, di sini ada dokumen lainnya ya, dokumen RAB dan RKP, lupa saya. Ini jadi kita bisa cetak RAB dan RKP juga ya. Di sini kita simpan di sini karena ini ada 2 file. Nah, di sini kita tinggal lihat. Nah, ini RKP-nya yang dibuat nih. Rencana kerja dibuat pada saat RKP dibuat. Ini ditandatangani oleh Sekretaris Desa 2024. Jadi kita kan nulis tuh Perdes. Nah, di sini nih. Berarti rencana kerja pemerintah desa tentang bla bla bla. Kayak gitu. Itu yang di terus RAB. Nah, ini RAB-nya. Rencana RAB-nya ini. Ya. Rencana anggaran biaya penyesuaian hasil negosiasi ini. Ya, ditandatangani oleh gitu. Terus apalagi ini ada tambahan lagi. Oh, ada bonus nih. Oh ya, cetak RAB lengkap. Ini RAB lengkapnya nih. RAB lengkapnya di mana tadi? Sini aja. Nah, ini RAB lengkapnya. Teman-teman tinggal print aja, paling hanya berapa lah, 60 lembar kayak nggak salah. Nah, ini RAB lengkap. Jadi teman-teman langsung lah dokumen ini, nggak perlu ribet-ribet lagi ngitung atau apa. Semuanya sudah otomatis ya. Terus, ini ada bonus buat absensi bulanan. Jadi teman-teman misalnya mau cetak bulan Januari misalnya. Buat. Nah, kita simpan di sini aja. Terus kalian sama bulan Februari misalnya. Ini tinggal ketik 2 aja. Buat absen. Ini juga sama, simpan di sini aja. Nanti kita lihat ini absensi bulan Januari. Nah, udah. Tuh kan. Ya lumayan lah ini buat penunjang LPJ ya. Dari ADD biasanya suka ditanya mana daftar hadir perangkat. Nah, ini sudah otomatis dibuatkan. Sedikit logis lah. Ada yang sakit 1 kali, izin 1 kali, sakit izin ada tugas di luar gitulah ya. Cuman nggak ada yang alpa aja. Di sini sengaja disettingnya seperti itu. Logis. Terus udah selesai. Nah, bagi teman-teman informasi aja, ini kerjasama sama Klipa, jadi saya tidak berhak untuk memasarkan ini saat ini. Saya cuman menyampaikan tutorialnya saja, bagaimana caranya membuat ini. Jadi teman-teman kalau misalnya terkendala terkait teknis, silahkan aja menghubungi kontak saya nanti untuk hal ingin aplikasi ini terregistrasi di desa saudara, desa teman-teman, silahkan aja. Nanti ada tim pemasaran daripada Klipa yang akan bisa dihubungi sama teman-teman. Itu saja mungkin tutorial dari saya. Atas nama pribadi saya mohon maaf apabila ada kekeliruan. Jangan lupa teman-teman kalau ada yang saran masukan bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.